Halo, selamat siang Bu Iin. Bagaimana kondisi Ibu saat ini? Baik Bu, sehat, terima kasih. Adakah agenda lain setelah pembelajaran ini atau mungkin tugas lain yang eh, Ibu miliki setelah pembelajaran selesai? Eh, Nanti Bu ada 2 jam pelajaran lagi baru saya masuk kelas Bu. Ini ada jamnya agama Ibu, jadi saya kosong. Oh gitu. Oke, alhamdulillah kalau begitu ya Bu Iin. Ini tadi saya sudah masuk ke kelas Ibu Iin untuk melakukan supervisi akademik. Saya sudah melihat bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan hari ini. Kemudian adakah yang ingin Ibu utarakan terkait dengan pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan? Iya Bu, ada sebenarnya. Gitu. Sebelumnya Bu Iin kalau boleh tahu, Bu Iin itu ingin menceritakan apa terkait dengan pembelajaran yang baru saja Ibu lakukan? Saya ingin memaksimalkan dalam mengajar, pembelajaran yang kondusif, walaupun anak itu tidak, walaupun anak itu tidak diam, tidak hanya diam, terus nilainya tetap bagus gitu loh Bu. Jadi saya inginnya mereka aktif tapi ya nilainya juga bagus gitu. Oke, tadi Ibu mengatakan ingin pembelajaran yang kondusif begitu ya Bu ini ya. Kondusif itu pembelajaran yang seperti apa menurut Bu In? Sebenarnya ini ya Bu ya, kondusif itu menurut saya itu jadi anaknya itu walaupun mereka aktif tetapi dia bisa mendengarkan gurunya, kemudian juga menyelesaikan tugasnya dengan baik. Seperti itu Bu menurut saya kondusif Oh itu. gitu, menyelesaikan pembelajaran dengan baik, mendengarkan gurunya begitu ya. Kemudian ini, tadi pembelajaran yang Bu In lakukan itu apakah menurut Bu In berjalan dengan lancar? Dalam artian di sini ya, lancar di sini adalah tidak ada kendala atau hambatan dalam pembelajaran yang Bu In lakukan gitu. Sebenarnya belum Bu. Saya sudah mempersiapkan pembelajaran hari ini dengan baik. Saya membuat PPT yang menarik, kemudian kegiatan pembelajaran juga mengaktifkan siswa. Siswa praktek kegiatan dalam pembelajaran setiap hari. Tidak ada anak yang hanya duduk mendengarkan saja selama pembelajaran Bu. Oh seperti itu. Sebenarnya Ibu sudah berusaha untuk menciptakan pembelajaran yang kreatif seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan hasil pembelajaran yang Ibu lakukan pada hari ini? Jadi sebenarnya menurut saya hari ini nggak begitu berjalan lancar Bu. Jadi walaupun saya itu sudah mempersiapkan PPT, sudah mempersiapkan video-video yang bagus, foto-foto yang menarik, tapi kok saya melihat anak-anak itu ini ya apa namanya ramai sekali Bu. Jadi eh, yang sini ada yang mendengarkan, tetapi yang sebelah sana kok riuh, nggak konsentrasi, malah nggak melakukan kegiatan pembelajaran yang saya inginkan seperti itu. Kalau boleh tahu, apakah menurut Bu Iin itu memang uh, Ibu Iin sudah melakukan maksimal dalam hal pembimbingan begitu Ibu? Sebenarnya memang ini Bu, saya memang agak kurang memahami alur tiap model pembelajaran Bu. Jadi saya itu menggunakan bahan media pembelajaran yang banyak, saking banyaknya malah saya kewalahan sendiri. Bagaimana cara mau makainya, terus waktunya bagaimana untuk menggunakan ini, biar anak-anak itu bisa semua terlayani, melihat video, ada yang misalnya melakukan unjuk kerja atau melihat gambar-gambar, tapi saya tuh jadi bingung melihat susunannya saja Bu. Jadi anaknya itu saya juga bingung. Saya bingung dengan pembelajaran yang akan saya lakukan. Mereka jadi tidak maksimal saya perhatikan dengan penuh seperti itu. Oke, apakah menurut Bu In dengan pembelajaran yang seperti itu anak paham Bu? Ada tidak dalam pembelajaran itu beberapa anak yang tadi Bu mengatakan ada beberapa anak yang ramai sendiri. Apakah yang ramai sendiri ini tadi mendapatkan bimbingan gitu? Begini Bu, saya berusaha memberikan tugas. Ini tolong kamu yang melihat video ini, kamu ceritakan videonya ini, kamu lihat gambar ini. Sebenarnya sudah saya seperti itu, tapi ya memang karena kurang waktu ya Bu ya, karena banyak sekali yang saya lakukan, karena ada videonya, ada ininya, jadi malah anak-anak itu malah nggak kepegang
sama saya nggak, jadi saya memberikan penjelasannya itu hanya sedikit Bu, karena waktunya yang sebelah sana juga membutuhkan, yang sini membutuhkan, jadi saya juga agak kerepotan tadi Bu. Gitu. Kalau gini, misalnya ibu kan sudah tadi membuat alat peraga yang sedemikian gitu ya, kalau saya mendengar dan dari apa yang tadi Bu Iin jelaskan gitu, membuat ada yang melihat video, ada yang melihat gambar, ada yang ibu jelaskan juga seperti itu. Nah, karena tadi di belakangnya ibu mengatakan bahwa memang tidak semuanya gitu mendapatkan bimbingan. Apakah menurut Bu Iin semua anak paham tentang materi yang baru saja dipelajari seperti itu, Bu? Menurut saya kayaknya kurang paham deh Bu, karena mereka melihat videonya, dia mau lihat video tetapi kurang jelas apa sih seharusnya dia lakukan, karena saya memang penjelasan saya tadi singkat-singkat Bu, jadi kurang jelas menurut saya, anak-anak kurang jelas dalam pembelajaran. Berarti terjadi kalau misalnya tadi Ibu mengatakan anak bertanya gitu, apakah semua pertanyaan dari anak itu mampu Bu Iin jawab dengan beberapa kelompok yang tidak sempat Bu Iin datangi atau Ibu bimbing mendatangi Bu Iin, itu apakah semuanya mendapatkan pelayanan, atau dalam artian semua pertanyaannya, kurang pahamannya bisa Bu Iin jelaskan gitu? Belum bisa Ibu, karena saya tadi memang agak kerepotan dalam pembelajaran, jadi waktunya kurang sepertinya Bu. Okay. Seperti itu ya, berarti memang bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya pemahaman anak beberapa masih ya Bu ya, masih kurang begitu ya. Itu berakibat pada hasil pembelajaran. Iya, hasil pembelajarannya jadi hari ini tadi kurang bagus Ibu, jadi saya lihat kok nilai-nilainya kurang memuaskan bagi saya. Seperti itu ya. Lantas keseluruhan pembelajaran yang Bu Iin lakukan sedemikian rupa itu, apakah sebelumnya Ibu sudah melakukan perencanaan tertentu? Karena saya lihat tadi udah memakai beberapa alat peraga ya Bu ya. Saya sudah berusaha membuat rencana Ibu, saya menyusun RPP, saya harusnya membuat batasan waktu maksimal setiap kegiatan. Jadi harusnya saya batasi waktu ini sekian menit, tapi kok saya tadi persiapannya agak lama Bu, jadi waktunya jadi nggak berjalan lancar gitu. Kemudian saya memang butuh mengupgrade kemampuan mengajar saya Bu, jadi biar bisa memahami model-model pembelajaran dengan cara mengikuti diklat mungkin Bu, atau seminar atau webinar, atau mempelajari praktek baik terkait model-model pembelajaran Bu. Oh seperti itu ya, itu kesimpulan dari yang Bu Iin utarakan seperti itu ya Bu ya. Nah tadi Ibu mengutarakan bahwa memang ini ada kendala atau permasalahan, dan Ibu tadi sudah merencanakan beberapa rencana untuk mengatasi masalah begitu ya. Kemudian terkait dengan hal tersebut, sebenarnya pokok inti yang menyebabkan Ibu tadi mengatakan beberapa kelompok tidak terpegang gitu untuk memahamkan secara keseluruhan. Berarti sebagian memang sudah, tapi sebagian memang belum terpegang gitu ya Bu ya. Itu sebenarnya masalah pokoknya tentang apa ya Bu ya? Ya tadi saya kurang memahami model-model pembelajaran Ibu, kemudian saya kurang memanage waktu sehingga waktunya jadi molor-molor, sehingga jadi kekurangan waktu. Kemudian beberapa anak tidak bisa saya layani dengan baik karena memang waktunya yang kurang. Oke, terkait dengan waktu yang kurang, dan ini tadi kan Ibu sudah merencanakan dengan cara tadi Ibu. Jadi tadi menyiapkan alat peraga, kemudian membuat perencanaan di depan ya Bu. Ya itu. Perencanaannya tadi dibuat RPP ya. Saya membuat ada waktunya sebenarnya Bu di sana, tapi setelah melaksanakannya kok ini, karena saya nggak fokus ke situ Ibu. Karena memang saya ada beberapa yang perlu saya pikirkan. Oke. Kalau boleh tahu terkait apa itu yang perlu dipikirkan itu Bu? Saya jadi saya itu memikirkan banyak hal Ibu. Jadi di rumah itu juga banyak masalah. Kemudian saya kesulitan lah Bu belajar tentang model-model, karena memang saya belum memahami. Tetapi saya berusaha mencoba melakukan model-model yang sekarang sedang tren-trennya ya Bu, karena kita harus mengajar berdiferensiasi dengan berbagai macam alat peraga, tetapi saya belum menguasai sebenarnya. Nah ini Ibu Iin sudah
mengutarakan tadi memang ada kendala yang terkait dengan sebenarnya diferensiasinya sudah ada beberapa alat peraga yang Ibu siapkan, cuma di penguasaannya begitu ya tadi yang Ibu utarakan gitu. Nah, kedepannya terkait dengan model pembelajaran ini berarti model baru ya Bu ya untuk diferensiasi. Jadi memang di perencanaannya sudah bagus, alat peraganya sudah ada. Tadi Bu In sudah hebat sekali membuat seperti itu. Mungkin dalam pola lebih ke penguasaan kelasnya gitu ya Bu ya, lebih ke penguasaan model-modelnya ini harus setelah ini bagaimana seperti itu kalau seperti yang Bu In utarakan. Nah, kedepannya rencana fokus yang akan Ibu In lakukan terkait dengan hal tersebut begitu. Saya ingin belajar dari praktek-praktek baik teman-teman yang sudah melakukan, bagaimana cara melakukan model-model pembelajaran yang sekarang kekinian ini ya Bu, yang bisa berdiferensiasi, bisa melayani semua anak dengan baik. Gitu Bu. Biasanya ilmu-ilmu seperti itu bisa didapat dari mana Ibu? Saya rasa bisa ini lewat KKG, bisa workshop, atau saya juga bisa belajar di PMM ya Bu ya sebenarnya Bu ya. Mudah-mudahan saya nanti akan berusaha menyisihkan waktu saya untuk belajar di PMM atau belajar dari teman-teman di KKG. Oke ya, berarti Bu sudah menyimpulkan gitu ya. Bisa sebenarnya ini bisa diperbaiki oleh Ibu In sendiri melalui tadi yang Bu In utarakan, bisa melalui PMM atau KKG dan sebagainya seperti itu. Kan Ibu tadi mengutarakan ada beberapa kegiatan karena ini terkait dengan penguasaan kelas. Jika ingin melaksanakan diferensiasi tadi juga dibutuhkan penguasaan kelas begitu ya, tadi Bu In mengatakan akan belajar melalui PMM dan sebagainya. Nah, apa usaha yang mungkin Ibu bisa Bu In lakukan untuk memastikan bahwa usaha-usaha ini nantinya akan berjalan dengan lancar? Begini Bu, saya akan merencanakan sebuah rencana untuk apa yang akan saya lakukan duluan ya Bu. Jadi nanti saya misalnya saya mau PMM, kalau PMM itu kan nggak memerlukan teman ya Bu, jadi saya harus bisa buka kapanpun saya punya waktu. Tapi nanti itu akan saya tulis dulu Bu, PMM misalnya. Kemudian saya mau belajar dari teman saya praktek baik, saya akan mencari jadwal dulu dengan teman saya. Kemudian saya buat checklistnya apa yang sudah saya yang akan saya kerjakan. Kemudian kalau sudah berjalan tentu saya sudah checklist sehingga nanti rencana saya akan berjalan dengan baik. Alhamdulillah gitu ya Bu. Tadi mengatakan akan bersama dengan teman gitu. Apakah mungkin bisa diperjelas atau diperuncing lagi kira-kira teman siapa ini yang mau diajak untuk berkolaborasi mengerjakan PMM dan sebagainya seperti itu Ibu? Baik, yang ingin saya ajak itu mohon yang pertama saya minta izin dulu dari Ibu. Nanti saya mau mengajak teman-teman satu sekolahan Ibu. Kemudian nanti kalau misalnya saya di rumah, saya itu kebetulan ada teman sesama kelas 3, itu rumahnya dekat dengan saya. Nanti saya ingin belajar bersama dengan beliau. Oke. Nanti saling bisa memberi masukan, bisa melihat video bersama-sama itu ya Bu ya, memberi masukan. Oke. Bu In hebat sekali tadi kita sudah belajar bersama-sama tentang bagaimana semangatnya diri kita yang muncul dari dalam diri kita untuk memperbaiki pembelajaran yang kita lakukan sendiri gitu. Saya mendoakan semoga apa yang Bu In lakukan itu, apa yang Bu In rencanakan itu tadi berjalan lancar. Nah, untuk selanjutnya Bu In, rencana kegiatan itu tadi itu akan dilaksanakan mulai kapan? Saya mungkin minggu depan Ibu, karena ini minggu ini saya banyak tugas, saya selesaikan dulu satu persatu. Besok minggu depan itu saya sudah mulai agak kosong sehingga saya bisa belajar PMM, karena memang PMM itu membutuhkan waktu yang fokus ya Bu, dan juga nanti belajar kalau mulai belajarnya dengan teman saya mungkin mulai besok bisa Ibu, karena rumahnya dekat. Oh gitu ya, untuk rekan sudah ada perencanaannya dengan siapa, kemudian waktu juga sudah, kemudian dengan cara apa juga sudah tadi Ibu merencanakan sendiri gitu. Kemudian nanti seiring ini berjalan begitu ya, adakah mungkin Ibu akan membuat sesuatu yang bisa menjadikan bukti bahwa Ibu sudah melaksanakan perbaikan-perbaikan ini nantinya? Kalau melihatnya itu
saya sudah belajar dengan baik, berarti nanti mungkin pembelajaran saya jadi kondusif Ibu, jadi anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sehingga kelas saya jadi kondusif seperti itu. Bukti dari kondusif itu nanti bisa kami lihat melalui apa ya Bu ya? Bisa dilihat mungkin nanti tidak gaduh Bu di kelas, kemudian ya. nilai-nilai mereka meningkat Oke, seperti itu. Terima kasih Bu Iin atas komitmen dan kemudian rencana-rencana hebatnya. Kami doakan semoga apa yang Ibu rencanakan, perbaikan dan pengembangan diri yang Ibu rencanakan akan berjalan dengan lancar. Semoga selalu bisa melanjutkan rencana aksi ini tadi dengan tuntunan dari Allah gitu ya Bu ya, mendapatkan kelancaran. Amin. Oke, terima kasih Bu Iin atas waktunya. Mohon maaf ini saya malah mengajak ngobrol-ngobrol gitu ya Bu ya. Semoga lain kali bisa sharing-sharing lagi. Baik, terima kasih Ibu atas bantuannya sehingga saya bisa menyelesaikan masalah saya. Terima kasih.